Pertempuran sengit Hamas versus tentara Israel pecah di Rafah dan Gaza City. Helikopter militer Israel menyerang Rafah pada Kamis 13 Juni. Saat bersamaan pertempuran antara tentara Israel dan milisi Hamas pecah di jalanan Gaza City. Laporan itu disampaikan oleh saksi mata berada di Rafah dan Gaza City yang merupakan kota terbesar di Gaza. Saksi mata di Rafah menyebut, serangan pada Kamis ditargetkan pada sebelah barat. Serangan Israel di Rafah telah menjadi kekhawatiran dunia karena wilayah itu menampung jutaan pengungsi Palestina. Ada tembakan intensif dari pesawat, helikopter, dan quadcopter, kata seorang warga Rafah seperti dikutip dari AFP. Selain itu ada juga serangan artileri dari kapal perang militer yang menyerang barat Rafah, sambung dia. Hamas mengakui intensitas serangan di Gaza pada Kamis ini. Mereka menyebut telah mengerahkan pejuangnya untuk bertempur di darat khususnya di wilayah perbatasan dengan Mesir. Pada saat bersamaan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan upaya gencatan senjata di Gaza terhambat akibat Hamas. Kelompok penguasa Gaza itu meminta perubahan di beberapa bagian isi gencatan senjata. Perang Gaza pecah akibat serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut perhitungan AFP yang didapat dari data Israel, serangan Hamas menewaskan 1.194 warganya. Israel juga melaporkan 251 warganya disandera Hamas. Saat ini 116 warga Israel masih disandera di Gaza, 41 tewas, sisanya dibebaskan. Serangan dan aksi penyanderaan Hamas menjadi pembenaran Israel menyerang Gaza tanpa pandang bulu. Laporan Kementerian Kesehatan di Gaza sampai saat ini korban jiwa serangan Israel mencapai lebih dari 36.000. Data PBB dan otoritas kesehatan di Gaza korban jiwa termasuk di antaranya anak-anak dan perempuan. Seorang pejabat pasukan Quds Iran mengatakan kelompok Hizbullah Lebanon memiliki lebih dari 1 juta rudal dari berbagai jenis. Koleksi rudal Hizbullah termasuk rudal berpemandu presisi, rudal Katyusha yang dimodifikasi untuk meningkatkan akurasi, dan rudal anti-tank. Surat kabar Foreign Policy melaporkan bahwa perbatasan Lebanon Selatan dan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki, adalah titik panas antara Hizbullah dan Israel sejak 8 Oktober 2023 saat Hizbullah mendeklarasikan konfrontasi melawan Israel. Dengan latar belakang membela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza, Hizbullah meningkatkan serangannya ke Israel selama berbulan-bulan. Pertempuran Hizbullah dan Israel pernah terjadi di masa lalu, namun kali ini Hizbullah jauh lebih maju dari sebelumnya, menurut laporan Foreign Policy. Salah satu perbedaan konfrontasi saat ini dengan konfrontasi tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa Hizbullah telah mengumpulkan cukup kemampuan selama dekade terakhir hingga kini menjadi ancaman strategis bagi Israel, lapor Foreign Policy, Rabu. Hizbullah punya jutaan senjata canggih. Dalam wawancara dengan Foreign Policy, seorang pejabat pasukan Quds Iran meyakini Hizbullah memiliki jutaan rudal. Pasukan Quds Iran adalah cabang militer Iran Garda Revolusi Iran, IRGC, yang bertugas mengembangkan hubungan dengan kelompok bersenjata di luar Iran.
Hizbullah kini memiliki lebih dari 1 juta rudal dari berbagai jenis, termasuk rudal berpemandu presisi dan rudal Katyusha yang dimodifikasi untuk meningkatkan akurasi serta rudal anti-tank, kata pejabat itu. Foreign Policy juga mengungkap sejumlah persenjataan Hizbullah yang pernah digunakan selama pertempuran melawan Israel. Persenjataan ini termasuk drone bunuh diri dan drone yang dilengkapi dengan rudal buatan Rusia yang memungkinkan serangan udara dari dalam wilayah Israel. Selain itu, ada jenis rudal Iran yang disebut Almas yang dilengkapi dengan kamera. Model rudal tersebut terinspirasi dari rudal Spike Israel. Persenjataan itu mengubah jalannya pertempuran karena para pejuang Hizbullah dapat menghalau serangan Israel, kata Foreign Policy. Jika diamati dari pengumuman harian dari kedua belah pihak, keduanya sama-sama mengklaim hanya menargetkan sasaran militer, meski sejumlah serangan mereka berdampak pada warga sipil. Pembatasan sasaran militer ini menunjukkan keduanya menghindari pertempuran berskala besar. Di sisi lain, Israel mungkin mempertimbangkan untuk memperluas pertempuran melawan Hizbullah saat pasukannya belum dapat mencapai ambisinya untuk menghancurkan gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas, di jalur Gaza. Sementara itu Hizbullah masih rutin menyerang Israel di utara, namun mereka berjanji akan menghentikan serangan itu jika Israel mencapai gencatan senjata dengan Hamas di jalur Gaza, sebuah syarat yang ditolak Israel.